Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya di sini selaku moderator. Nanti untuk acara kedepannya ini mungkin saya yang akan membawakan acara ini. Yang pertama yang saya hormati Pak Flu selaku pemateri. Yang kedua mungkin ada Mbak Fatimah nggak ya? Mbak Fatimah. Mbak Fatimah, oh belum ada. Kalau di pendaftaran ada. Yang saya hormati juga peserta acara belajar bersama ini. Mungkin di sini SMIAGI TNJ sendiri melakukan acara belajar bersama webinar ini mungkin karena kondisional ya, karena adanya wabah COVID-19 ini, jadinya teman-teman SMIAGI TNJ sendiri mencoba untuk tetap menjalankan proker walaupun dengan keterbatasan ini. Nah, mungkin untuk kedepannya nanti ada acara-acara yang lain juga terkait webinar ini belajar bersama dengan tema yang berbeda, sama pemateri mungkin juga berbeda juga. Jadi untuk teman-teman yang belum follow IG SMIAGI TNJ mungkin bisa follow supaya nggak ketinggalan infonya juga. Nah, untuk selanjutnya saya akan membacakan peraturan untuk acara webinar ini. Mungkin peraturan yang pertama untuk seluruh peserta agar dapat menonaktifkan mikrofonnya. Ini kayaknya udah semua sih. Terus nanti jika ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan melalui chat atau bisa aktifkan mikrofonnya setelah pemateri selesai menyampaikan materinya. Nah, mungkin itu peraturannya, harap dipatuhi dan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Mungkin untuk mempersingkat waktu Pak Flu, saya serahkan ke Pak. Oke, terima kasih Mas Reynaldo untuk waktunya. Jadi mungkin saya hanya beberapa waktu aja sih nantinya, mungkin nggak nyampe setengah jam ini. Nah, mungkin nanti di tengah-tengah akan saya tanya. Jadi pertanyaan itu nanti boleh ya ini kasih hadiah, nah itu hadiahnya. Jadi ada cepetan ya, nanti silakan jawab di chat. Jadi nanti ada pertanyaan, jadi silakan. Nah, nanti itu 2 orang ya nanti dan tanya beda seperti itu. Jadi silakan baik-baik. Dan itu saja, nanti pertanyaannya saya mungkin tiba-tiba pas aku jadi tiba-tiba tak tanya, nah itu silakan kalian. Gitu. Oke ya. Oke. Oke, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ujan Favorizki, salah satu dosen di ITND. Untuk sore hari ini mungkin saya akan sedikit diskusi sebenarnya atau share mengenai bagaimana sih memanage atau manajemen dalam pengambilan data geologi yang baik dan benar di lapangan. Karena sebenarnya tugas kita yang paling penting, yang paling pokok itu adalah menguasai lapangannya. Walaupun nanti kedepannya nanti mungkin bisa menguasai yang itu, kasih aplikasi yang lain. Nah, mungkin sebenarnya setelah ini mungkin kita sedikit melihat apa yang ditulis oleh Pak Andang ya. Jadi beberapa tinggal, ya, saya tertarik dengan tulisan-tulisan dari Pak Andang. Jadi beberapa dalil geologi lapangan itu diantaranya itu mengambil dari beberapa kaum geologi ya, terutama mungkin saya. Jadi kenapa kalau kita ke lapangan itu kadang cuma dapat panas tok, cuma dapat ngeluh tok, atau mungkin nggak dapat apa-apa ya. Jadi berapa banyak bisa yang ngelap tapi nggak dapat apapun dari panasan. Juga lu sampai lupa, bahkan kalau datang ke lapangan pasti yang pertama mungkin langsung ambil status, upload IG dan segala macam ya. Kita sampai lupa yang namanya mensketsa yang namanya morfologi ataupun tingkatannya. Dan bahkan bisa sampai lupa bagi-bagi ya, apalagi bagi-bagi struktur sampai stratigrafinya, itu mungkin bisa jadi lupa. Dan yang mungkin yang terakhir mungkin kita juga lupa akan dimensi batuannya. Mungkin yang harusnya kita ke lapangan itu nggak langsung deskripsi, kita harus lokasi dan segala macam, itu malah kita terlupa seperti itu. Ya ada berada di lapangan ya, sampai dia kembali fosil Pak Andang ini di foto selfie. Kemudian yang berikutnya itu juga, nah ini malah ada Pak Andang ini malah bikin dalil sendiri ya. Hai orang-orang yang mengerjakan interpretasi geologi untuk ekstraksi sumber daya keilmuan diwajibkan atas kamu pergi ke lapangan. Nah ini. Jadi utamanya memang pergi ke lapangan. Walaupun memang beberapa kajian webinar itu banyak kan
di data bawah permukaan ya seperti itu. Jadi mungkin yang hari ini kita akan fokus ke observasi lapangan seperti itu. Nah, ini untuk dari lapangannya. Kemudian, nah jenis data geologi itu umumnya ada dua. Yang pertama itu data primer, itu data pokok yang didapatkan langsung dari lapangan. Jadi contohnya morfologi atau geomorfologi, kemudian data struktur geologi, data litologi, data lingkungan, dan data yang lain, mungkin bisa aspek yang lain geowisata ataupun yang lain ya. Kemudian data sekunder ini yang harusnya kalian paham sebelum ke lapangan. Jadi sebenarnya sekunder ini juga membantu kita dalam kita mengambil atau menentukan apa yang akan kita perbuat di fase itu. Jadi misalnya ada data geologi regional, baik dari tektoniknya, jadi pemahaman tektonik itu harus dikuasai, terutama juga yang berkaitan sama morfologi, struktur, atau stratigrafinya. Nah, harusnya data geologi regional ini juga ditunjang sama data penelitian yang pernah ada di daerah yang akan kita kunjungi atau yang akan kita datangi untuk data ya, atau mendata di lab tersebut tuh. Jadi data ini nantinya yang akan mungkin bantu kalian dalam pengerjaan atau adaptasi satu permasalahan di lapangan ya, dari data primer maupun data sekunder. Kemudian apa aja sih yang harus diperhatikan? Jadi mungkin manajemen. Jadi kalau kalian ke lapangan saya survei atau disuruh ambil sampel karena acara praktikum atau filtering dan segala macam, itu harusnya yang pertama kali mungkin ya adalah persiapan hal ataupun perizinan. Perizinan sih kalau mungkin yang mau TA, mungkin seminar yang tipe 1 harusnya izin ya. Izin bisa diurus ya. Itu ngurusnya juga sebenarnya nggak lama, jadi silahkan izinnya ini diurus secara baik ya, baik dari kampus sampai mungkin pemerintah tempat ya. Kemudian pesawatnya, jadi beberapa dari kita itu kadang lapangan juga tes dengan baik ya, kadang ada yang lupa gitu, baik dari BS, kompas, palu sedimen, kompaktor, HCl, peta dan yang lain. Itu wajib hukumnya ya, sampai ke kantong sampel ya. Jadi kadang aku pernah nemuin di lapangan itu temanku pakai kantong sampel itu adalah plastik Indomaret. Jadi itu udah nggak banget untuk SOP ke lapangannya. Jadi jangan sampai seperti itu diulangi misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah rencana jalur. Nah ini kalau ke lapangan itu harus ditentu dari awal ya, dari base camp atau dari tempat kalian berdiam ya, dari kosan, dari dia ya, itu kalian harus punya rencana jalurnya seperti apa. Mau yang buka, tutup, atau yang cuma ambil sampel tok atau cuma survei, ditentukan. Karena rencana jalur ini akan menentukan biaya yang diperlukan sama berapa hari kalian tempuh untuk mengambil daerah lapangan. Jadi semakin kalian efisien jalurnya, semakin ringkas dan semakin juga mungkin murah biayanya. Jadi jalur perencanaan itu baik dari mapping ya, maupun yang mungkin kalau kalian hobi MS dengan anak developer itu juga harus direncanakan dengan baik. Juga pastinya ya perbekalan dan biaya. Jadi jangan sampai kalian lapang itu kehabisan yang namanya bakar ya, atau istilahnya mungkin asupan energi bagi kalian. Mungkin yang kalau hobi gak bawa air mungkin ada ya. Jadi saking mungkin malesnya, mungkin juga takut berat di tas, jadi airnya sengaja ditinggal itu. Dan juga berapa juga bawa makanan itu penting sih. Saya jangan terlalu membebani diri dengan bawa alat makanan atau yang snack lainnya. Cuma yang jelas kalian sampai otak kalian tidak terinteraksi dengan baik seperti itu. Kemudian dan biaya. Nah ini biaya ini juga perlu atur ya. Karena untuk ke lapangan itu kalau misalnya tempatnya jauh itu perlu biaya yang nggak murah. Jadi perlu mengeluarkan mungkin sedikit kocek yang lebih dalam ya untuk mungkin transportasinya, mungkin juga kalau sampai nginep seperti itu basecampnya apa, sehariannya konsumsi seperti apa itu. Sampai mungkin peralatan yang mungkin disewa, nah itu mungkin kalau kalian belum bisa sendiri sampai terus dipikirkan dengan matang. Kemudian yang keempat ya, itu adalah yang pendataan. Jadi pendataan ini penting, jadi kalian harus semaksimal mungkin dapatkan data selengkap mungkin dan serinci mungkin di lapangan. Jadi misalnya kalian start dari jam 8 ya usahakan mungkin kalau ke SOP lapangan itu dari jam 8 sampai jam 4 sore itu lakukan dengan semaksimal mungkin. Jangan mungkin karena awal kalian bisa lebih cepat, tapi usahakan kalian
maksimal aja. Jadi kalau misalnya ada yang belum atau ngerasa ini, kalian mungkin bisa pilih jalur yang mungkin hari berikutnya atau survei untuk hari yang berikutnya gitu. Data yang harus lengkap ya, jangan cuma data yang berbau litologi. Kebanyakan dari kalian itu buku tata lapangannya hanya berkutat dengan data litologi tok, tanpa memandang data yang lain. Mungkin fokusnya di situ. Jadi data morfologi, bahkan sampai mungkin data geologi lingkungan mungkin kelupaan gitu. Sampai yang terakhir adalah safety. Nah ini adalah bagian yang paling penting dan mungkin tak terpakai terakhir, karena dari semua ini kalau kalian nggak safety, jadi mungkin dari pakaian, alat dan segala macam ya, atau harus mengerti SOP-nya, dipakai topi, mungkin harus pakai kacamata, sepatu safety, yang lain ya, juga sampai ke P3K. Jadi beberapa kali mungkin ada insiden kecil mungkin yang kena palu terus berdarah, itu mungkin kalian bisa bawa P3 untuk pelaksanaan gitu. Ini ya beberapa contoh persiapan alat yang detail. Jadi ini kalian bisa lihat alat yang detail apa aja. Mungkin kalian di gambar itu ada beberapa alat tulis, kemudian ada jaket lapangan mungkin, dan juga beberapa alat lain. Contohnya ada tongkat Jakob ya, sepatu, kemudian ada kamera, kemudian ada komparator, kemudian ada sepatu boot, kemudian ada payung, kacamata ini penting itu untuk melindungi kalian dari serpihan batuan yang kalian sampling nantinya. Yang lain dan yang paling penting sebenarnya adalah uang. Nah itu uang mungkin di sini juga diperlukan karena mungkin untuk biaya-biaya tak terduga mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua itu rute lintasan. Nah ini adalah rute, ini saya ambil dari contoh yang kemarin di Bombay ya. Ini adalah rute lintasan yang bagian barat seperti apa. Nah lintasan itu harusnya ambil, kalau yang umumnya itu adalah yang berpotongan dengan arah trek atau yang tegak lurus dengan arah. Jadi dia harus searah dengan dip ya, untuk menempatkan variasi batuan. Nah di sini bisa dilihat ya, data yang sudah lumayan bagus dan pasti datanya itu harus diperlihatkan. Jadi pasti yang bagus itu adalah mengikuti skala. Kalau skala 1:250 atau 1:250.000, otomatis dalam 1 meter atau 1 cm ya, 1 cm itu harusnya ada 1 LP. Nah seperti itu. Kalau yang di depan ini mungkin udah cukup bagus, dan itu juga dilihat bedanya. Kalau bedanya terpantau atau terkuram dengan kontur yang agak rapat, itu mungkin datanya tidak bisa banyak gitu. Karena mungkin pertimbangannya adalah faktor safety-nya. Nah kemudian yang ketiga adalah perbekalan. Jangan sampai kalau kalian pas lagi lapangan nih, nah tiba-tiba kalian nggak berbekal dan harus cari warung. Nah ini sebenarnya adalah memakan waktu sendiri ya, sebenarnya untuk pergi ke warung ya kan, untuk cari mungkin mie ayam atau warung yang lain ya gitu. Nah jadi di sini kalian harus benar-benar manfaatkan waktu sebaik mungkin sih, jangan sampai waktu ini hanya terbuang untuk kuliner. Walaupun memang tinggi, tapi khasnya kalian bawa dari base camp dan bisa dibawa sebagai bekal seperti itu. Kemudian pendataan geologi. Nah ini di sini kalian harus tahu bahwa pendataan geologi itu mungkin dari morfologi ya, tadi dari morfologi itu apa aja, bentang alamnya, kemudian geografi, histologi, struktur, sampai mungkin ke itu adalah harus kalian lakukan selama di lapangan, sampai yang namanya checking kalian. Jadi di ini ya, dari kita yang kiri atas itu ada pendataan MS, kemudian yang tengah ini juga ada pendataan, yang ketiga juga pendataan struktur ya, yang kanan atas, kemudian yang kanan bawah ini ada pendataan MS lagi, dan ini juga yang atas ini juga. Ini termasuk pendataan dalam merekonstruksi stratigrafi. Jadi ini sudah melakukan perekaman data. Kemudian yang terakhir adalah checking data kalian. Nah ini, nah, mungkin, nah ini ya untuk yang pertama. Jadi dari sekian data ini adalah data geologi permukaan Pak. Dari sini ini ada satu data yang bukan data geologi permukaan. Nah yang tengah ini. Nah ini kuis yang pertama. Jadi setelah 2 orang tengah atas ini ya, ini sedang melakukan apa, kira-kira surveinya apa namanya, kemudian metodenya apa, dan data yang diambil itu apa. Silahkan jawab di chat ya. Nah itu untuk yang bisa jawab dengan baik dan benar, nanti tak kasih hadiah. Hadiahnya mungkin nggak seberapa sih, nanti tak
akhir akhirnya Pak. Mungkin bagi peserta yang tahu tahu Silahkan jawabannya bisa ditulis di kolom komentar ya Pak. Oke. Oh, ada lanjutan kuis lagi nih Pak. Ada 2 kuis. Jadi ini kuis pertama ini. Jadi silakan aja nanti yang. Jadi pertanyaan adalah ini pendataannya namanya apa, metodenya apa, dan data yang diambil itu apa. Itu silahkan ya. Boleh dilanjut. Kelihatan biologi. Jadi seperti itu. Silahkan jawab di. Aku nggak lihat. Lihat chatnya bisa Pak. Bisa. Bisa. Ya nanti aja setelah selesai ya. Bisa. Oh ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi untuk coaching yang pertama itu, jadi mungkin silahkan aja. Hadiahnya mungkin nanti cukup saya transfer aja. Ya, berarti sesuatu hal yang berbau dengan ini ya, nominal ya. Oke. Ya. Nah ini adalah pendataan geologi seperti ini. Jadi silahkan lakukan dengan rinci dan runtut. Jadi yang pertama mungkin dari lokasi itu mungkin dari awal kalian KL pun harusnya kalian udah tahu ya KL. Itu lokasinya seperti apa, morfologinya seperti apa, kemudian fotografinya seperti apa, sampai ke aspek lingkungan. Nah itu. Ini untuk pendataan geologi. Jadi silahkan data sedetail mungkin. Kemudian yang berikutnya itu ada safety first. Nah, kenapa aku munculkan foto ini? Ini karena 2 orang ini tuh nggak safety. Ini dia mau sungai, walaupun sungainya pada kala itu hampir sepinggang. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan ketika sungai itu pada keadaan surut ya, jadi datanya lebih bagus. Cuma ini itu berhubung dengan manajemen data tadi, manajemen sarana lapangan itu baca. Jadi seharusnya ke lapangannya terbaik itu kalau memang kalian pengen lapangan untuk TA atau seminar itu harusnya dilakukan di musim kemarau. Nah itu. Kenapa? Karena ya ini, contohnya ini, kalau nggak musim kemarau, nah ini pas musim penghujan. Jadi dia ngambil datanya pas musim penghujan di bulan Desember lagi. Nah itu. Jadi dia, ini bisa aja nanti kalau ada tiba-tiba banjir bandang, nah itu, dia kan ada kejadian yang nggak diinginkan terjadi gitu. Kemudian yang kanan ini kenapa nggak safety? Jelas dia. Ini hanya karena untuk mencari yang namanya, mungkin ini mau data setar, aku juga lupa. Saya sendiri yang mengambil data. Ini sebenarnya nggak safety karena ini sebenarnya di tebing terjal, kemudian di atasnya itu mana itu. Nah ini sebenarnya saya hanya mengejar strike bit yang menggantung. Jadi mungkin di antara kalian ada yang mungkin ada yang tahu ya namanya strike bit itu karena yang bisa gantung. Contohnya ini. Jadi strike bit gantung itu cara ngukurnya kalau kita biasanya tempelkan is, ya kalau yang menggantung ini kita kan harusnya nempelnya di sebelah di sebelahnya ya, tapi kan nggak di sana, dia di atas. Nah ini harusnya dilakukan ya ini ya harus dipaksa, itu yang ditambahkan itu adalah weight-nya. Jadi yang dibaca nanti tetap dibaca normal, tapi yang dibaca weight-nya. Nah itu bukan is-nya. Itu mungkin diantara kalian juga belum tahu kalau saya mengatur itu gimana. Kemudian perhatikan cuaca, kondisi medan terjal, beruki dan yang lain. Nah itu. Kemudian bawa P3K dalam tas, minimal ada plus ya. Atau mungkin biasanya sih ini apa ya, sering masukkan debu itu, jadi mungkin insto dan segala macam. Perhatikan keamanan itu dan sekitar Anda dan jangan menantang alam. Nah itu. Jadi kalian harus diupayakan yang namanya safety first. Gitu. Kemudian, nah ini data geologi itu, ini ya, ini masuk ke data, ini sudah kita data. Data geologi itu yang kayak mana sih? Yang pertama, morfologi ya. Dari yang namanya, sebenarnya ini untuk pola aliran segala macam sampai ke analisis topografi harusnya sudah dilakukan sebelum kalian ke lapangan. Jadi yang namanya geomorfologi itu ada yang namanya pemetaan geomorfologi tersendiri. Akan hanya khusus untuk dari morfometri dan morfogenesa. Kemudian ke stratigrafi. Untuk stratigrafi itu bisa di mapping ataupun juga jadi bisa ataupun cuma data yang jalur atau yang bersifat measuring section. Dari data stratigrafi ini kalian bisa melihat dari ciri litologinya. Nah, ciri litologi itu apa? Ciri titik. Jadi yang namanya litologi ada warna, tekstur, struktur, komposisi sampai ke nama batuan. Itu juga ada yang namanya ciri litologi.
Nah, ciri litologi ini contohnya, misalnya formasi, dan salah satu formasi di Gunung Elap ya, formasi Ngelanggeran. Nah, formasi Ngelanggeran ini litologinya adalah berisi andesit. Di sini menjadi ciri khas dari litologi dari formasi tersebut. Dan juga kita harus tahu ciri litologi juga nggak cuma ya, jadi tempatnya breksi ini apa aja? Oh, ada lava, ada intrusi, ada tuff. Nah, itu adalah ciri litologi dari formasi Ngelanggeran dengan ciri khas breksi andesitnya. Yang kedua adalah hubungan antar batuannya. Nah, ini. Jadi maupun pas atau tidak selaras, menjari, malensa, meridan, dan seperti itu ya. Jadi silahkan kalian detailkan untuk yang namanya stratigrafi, karena ini akan menjawab ke semuanya ya, baik dari mungkin umur kalau yang di sedimen datanya. Jadi beberapa hal yang perlu kalian catatkan itu. Kemudian yang ketiga itu ada struktur geologi. Nah, ini mungkin yang umumnya adalah data cut, dan lipatan. Jadi umumnya kita juga nggak banyak tahu ya kalau pendataan di struktur itu apa aja, apakah hanya cut, dan lipatan. Oh, tentu tidak ya. Jadi beberapa hal yang lain itu harusnya perlu kalian perhatikan. Kemudian sekilas dulu ya. Nah, kemudian yang lain adalah data geologi yang lain itu adalah data geologi lingkungan. Itu bisa kemudian sumber dan bencana. Nah, untuk tata guna lahan ini mungkin kalian bisa melihat ya dari penampakan yang ada di depan kalian, mungkin misalnya ada pemukiman, kemudian ada perkebunan, hutan, dan yang lain-lain. Nah, sumber itu adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan, bisa tambang rakyat atau tambang yang sudah dikelola oleh negara, ataupun dia yang bersifat sumber yang mata air ya. Jadi mata air, ini ya gambarnya tidak pas mata air, kemudian bisa berupa tanah longsor, banjir, gitu, baik dari potensi, risiko, dan ancamannya itu bisa didata. Kemudian untuk sketsa dan foto ini juga termasuk data geologi yang mungkin kalian sering lupa adalah sketsa ya, karena sudah ada foto maka sketsa itu dilupakan. Itu jangan. Jadi sketsa ini harus perlu, karena sketsa ini akan memperjelas dari keterangan yang ada di foto seharusnya. Mungkin kalau yang di batu atau rincian, nah yang lupa mungkin arah gambar mungkin, atau mungkin ada pendetailan dalam strukturnya. Nah, seperti itu ya. Itu mungkin harusnya kalian lakukan. Ini adalah data sampling ya. Beberapa kali mungkin sampling ini belum tentu tahu semua ya untuk sampling, untuk antara petrografi, paleontologi, geokimia, keretakan, dan porositas, dan yang lainnya. Sampling yang sendiri-sendiri. Untuk petrografi mungkin kalian harus cari yang paling fresh ya. Jadi untuk tanya, kalian harus gali dulu 10-30 cm, kemudian baru di geokimia lebih dalam lagi, sampai 50 cm sampai 1 meter, baru kalian bisa ngambil sampel yang benar-benar paling fresh. Nah, jadi kalau di batuan kadang kalian lihat yang lubang-lubang bolong, mungkin yang sengaja dibolong itu sebenarnya adalah sampel-sampel geokimia ya, yang ambilnya pakai teknik khusus itu. Untuk paleontologi mungkin dia sebenarnya ya fresh dia bisa diambil, asalkan umumnya dia diambil pada batuan yang berfraksi halus ya, bisa di lanau atau di lempung seperti itu. Untuk watakan itu nanti sendiri, bentuknya porositas juga sendiri seperti itu. Kemudian yang lain ini kita masuk ke pendataan sudah. Data geomorfologi. Nah, data geomorfologi ini umumnya atau yang paling kalian harus adalah morfometri, morfokinesa, dan bentang alam. 3 ini aja sebenarnya. Yang lain mungkin nanti bisa menyertai. Ini bentang alam, ingat-ingat lagi ya, ini ada gambar-gambar ini ada air, vulkanik, struktural, karst, gravitational, atau aeolian. Begitu. Nah, untuk detailnya, nah ini untuk data morfometri. Nah, beda tinggi meter. Nah, ini cara paling enaknya itu sebenarnya beda tinggi itu dari GPS. Kalau nggak ada GPS, kalian harus melihat peta topografi. Dari peta topografi kalian melihat terrendah atau tertinggi seperti itu. Kemudian slope ini juga
harusnya kalian data di lapangan. Jadi slope itu harus sejajar dengan lab. Pembuatan peta geomorfologi itu itu harusnya yang tegak lurus dengan arah tebingnya ya, karena sesuai dengan cayatannya morfometri itu biasanya dia diambil yang tegak lurus dengan konturnya. Kemudian masuk ke morfogenesa, itu ada beberapa. Jadi untuk morfogenesa itu sebenarnya adalah kajian yang harus kalian lakukan untuk mengetahui proses morfologi yang ada. Jadi mungkin dari tingkat pelakukan, nah ini bisa kalian skala nantinya, tingkat pelakukan tinggi, rendah, sedang, erosi juga sama, tinggi, rendah, sedang, dan sedimentasi. Untuk tingkat pelakukan kenapa harus detail? Ini khususnya juga kalau kalian pemetaan untuk studi-studi gerakan tanah seperti itu. Jadi ini penting datanya seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada bentang alam dinodasional. Nah ini udah masuk ke penggolongan ya. Jadi setelah tahu morfometri, morfogenesa, kalian harusnya sudah bisa menggolongkan. Oh, bentang alam kalian itu apa sih? Apakah denodasional, apakah struktural, atau vulkanik, marine, karst, fluvial, glacial, atau yang lain ya seperti itu. Ini kalau yang di depan ini saya contohkan dari partisipasinya kandidat. Jadi untuk ciri-ciri denodasional itu harusnya seperti apa? Misalnya soil tebal, kemudian kayak pelapukan, kemudian struktural pastinya harus ada sesar, lipatan, ya. Vulkanik itu harus ada mungkin lava, intrusi seperti itu. Marine juga sama, mungkin dia harusnya di bawah permukaan ya. Ini biasanya di laut. Nah, kemudian kalau karst itu harusnya di apakah ada gosong sungai, gosong tengah sungai, ataupun produk fluvial yang lain. Kemudian ada eolian, nah ini biasanya di gumuk. Ya, ini adalah bentang alam tanah angin, erosi angin. Nah ini gumuknya seperti apa, bentuknya garcan, parabol atau yang lain ya, paralel gitu. Kemudian yang terakhir mungkin glasial. Glasial mungkin juga saya juga belum pernah memetakan karena di Indonesia ini jarang ya, kecuali mungkin di puncak-puncak ya Wijaya itu ya. Kemudian untuk yang terakhir sampai ke stadia daerah, stadia sungai sama proses dimorfik ini wajib kalian data, kalian memoto yang namanya sungainya bentuknya apa sih? Apakah P, apakah U, atau P yang tidak runcing lagi, atau yang menuju ke dewasa ya seperti itu. Nah itu masing-masing itu nantinya akan mencerminkan dari stadia sungai, apakah dia stadia sungainya muda, dewasa ataupun tua. Kan juga kalian mungkin lupa ya, bahkan penampakan air terjun itu juga penting. Jadi air terjun itu di lapangan jangan sampai kelupaan ya, itu bisa menceritakan stadia sungai kalian itu adalah yang relatif lebih muda seperti itu. Sampai ke proses geomorfologinya, proses geomorfologinya itu. Nah, di sini kalian harus mendata ini tadi yang di atasnya ini. Jadi denodasional itu prosesnya apa yang bakal mencolok, yaitu adalah erosi. Untuk struktural, nah berarti kalian harus ada data sesar atau data lipatan itu. Kemudian untuk vulkanik itu seperti apa? Apakah ada bisa morfologi sisa gunung apinya itu masih ada, ataupun dari pola aliran ya. Untuk ini nanti pola aliran ini juga mencerminkan. Untuk struktural tuh biasanya trellis ya. Trellis, kemudian ada rektanguler seperti itu sampai mungkin ke paralel ya untuk lipatan. Kemudian kalau untuk vulkanik biasanya dia pola alirannya adalah radial gitu. Untuk karst dia multibasinal. Itu sebenarnya harusnya sudah tercermin di analisis data yang sebelum ke lapangan. Kemudian proses geomorfik yang lain, karst ini juga sama, apakah pelarutannya itu tinggi, rendah, terus ke transportasi dan sedimentasi, sampai ke eolian ini tingkat erosi anginnya itu tinggi, rendah atau sedang gitu. Prosesnya harus kalian, kalau ada datanya, misalnya kalau data geodasional itu umumnya proses di stadia daerah itu memunculkan data pelapukan ya, terutama kalau pelapukannya sampai mengulik bawang ya, atau gradasi tering. Nah itu harusnya ada fotonya. Jadi seperti itu untuk pendataan geomorfologi. Dan juga sketsa ya, jadi sketsa jarang sih di TATA ataupun di manapun menampilkan sketsa. Mungkin karena emang pembelajaran sketsa itu tidak pernah secara detail atau dijelaskan di
kuliah ya. Jadi mungkin sebenarnya ini juga seni tersendiri bagi orang yang mungkin menjiwai seni ya. Jadi mungkin di sini kalian yang biasanya ada dua ya, pandangan kata pandangan burung itu bisa ya. Ya nanti menjelaskan bahwa satuan divisi A atau satuan tim morfologi B, atau mungkin proses-proses biomorfologinya seperti apa, apakah ada pelurusan bukit, mungkin ada pembelokan sungai dan yang lainnya. Itu bisa kalian lihat itu dari yang namanya sketsa. Kenapa sketsa itu pas kalian ke lapangan. Nah, itu ya itu data geomorfologi itu mungkin. Jadi sampai ke sketsa ya tadi. Yang untuk terakhir, ke satuan bantuan sampai prosesnya. Kemudian yang berikutnya adalah data graf. Kalian wajib tahu pertama dari litologi itu jenis batunya ataupun fungsinya seperti apa. Kemudian tekstur itu hubungan antar komponen penyusun batuan. Jadi kalian harus tahu ya, dengan beku, sedimen atau metamorfin berbeda. Struktur sedimen, nah ini khusus untuk di batuan sedimen itu ada struktur sedimen itu wajib kalian tahu karena struktur sedimen itu akan banyak sekali pelopes dan segala macam itu harus turbannya. Nah ini biasanya kalian bisa ini ya melihat dari struktur sedimen itu harus turba sampai pos jejak ini. Jadi untuk pendanaan stratigrafi itu biasanya arahnya ya, kalau kita pakai itu stratigrafi biasanya ke arah batuannya sedimentalnya full strat, mungkin turba pos jejak itu tidak ada, tidak perlu di data ya gitu. Kemudian ini data. Nah ini ya, yang pertama mungkin observasi simpannya. Jadi kalian harus tahu itu adalah bagian kunci dari kalian di lapangan. Jadi setelah kalian data geomorfologi dengan detail dan stratigrafi ya lebihnya, itu kalian bisa lihat seperti apa sih kenampakannya. Yang pertama ini geometri ya, geometri ataupun dimensi apanya. Misalnya yang di depan ini satu bentuk punggungan ya, ini mas punggung nih dari yang namanya mungkin selam. Jadi salah satu bentuk selam ya di kiri ini. Kemudian yang kedua itu pendataannya apakah di atas selam itu ada struktur dimennya. Nah yang di atas ini ternyata mungkin ada beberapa, mungkin ada kenampakan seperti itu ya. Kemudian yang di ini, nah untuk foto, jadi silahkan kalau kalian foto singkatan itu jarang ya mas satu kali. Diusahakan berbagai sudut pandang, bisa dari yang paling jauh, agak dekat dan dekat. Jadi seperti itu. Jadi namanya itu sampai terlupa. Jadi foto panorama kalau aku betul udah penting banget, itu akan memegang yang namanya atau hubungan batuannya untuk stratigrafi seperti itu. Ini contohnya di kanan ya. Kemudian dari jet dan foro, nah ini contohnya. Ini ada gambar yang hilang, mungkin ada crash ini karena data ternyata kompres jadi mungkin hilang. Kemudian ini ya, ini adalah contoh sketsa. Jadi stratigrafi itu sketsanya juga ada. Kalau misalnya kalian ekskursi mungkin ada acara apapun ya biologi regional, itu wajib kalian sertakan yang namanya formasi, kemudian ada letasan kolomnya. Bisa dilihat di atas ini untuk ekskursi Gunung Salak. Saya ambil waktu PL2 seperti apa rutenya, mungkin juga penampangnya seperti itu. Yang di bawah ini data litologi ya, yang kelas bawah ini, yang kanan juga sama data dari stratigrafi. Jadi kalian harus memperhatikan kalau dalam sketsa itu, kalau yang stratigrafi itu harus kalian perhatikan tebal dan tipis pelapisnya. Itu nggak boleh kalian kalau masif tiba-tiba kalian kasih aksen semacam berlapis, itu nggak boleh. Kalian harus benar-benar polos atau mungkin dari simbol litologinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah struktur dan tekstur batuannya. Nah, strukturnya itu seperti apa? Apakah ada ripple atau ada crossbeam? Umumnya harus kalian letakkan di sketsanya. Kemudian teksturnya, nah sama ya, teksturnya tadi perubahan ini ya, bukan butir mungkin kalau di sketsa. Yang karena menengah sampai halus mungkin harusnya ada simbol-simbol yang menggambarkan perubahan ukur butirnya. Itu sampai ke strategi perlapisan. Nah ini untuk mungkin
sketsa yang berbangun menempang. Itu kalian harus tahu, karena dari perlapisan ini akan menentukan suatu mudahnya urutan dari pelapis di daerah tersebut. Gitu. Nah, kemudian sampling. Nah, sampling gimana sih? Sampling yang benar tadi yang sudah bahkan kelas ya di depan. Jadi sampling itu bisa kalau di geologi permukaan ya atau pengambilan pemetaan itu bisa sampling sedimen. Jadi sampling sedimen itu penting. Jadi misalnya kalau kalian menganalisis geometri atau berbau dengan sedimen lepas ya, mungkin kalino atau apa, itu biasanya kalian ambil sedimen dari daerah tersebut. Contohnya yang di kiri atas ya, itu diambil di Gunung Galunggung ya, itu di kawahnya. Jadi kalau aku dulu juga pernah ngambil data di situ, itu untuk analisis material atau produk yang mengalir dari sebuah sungai. Jadi kalau kalian analisis geometri, seharusnya kalian harus mengambil data berupa sedimen itu ada di beberapa tempat, tidak boleh di satu tempat. Misalnya kalian mengambil Bengawan Solo, nah itu harus tahu di Bengawan Solo, maupun dari Medan atau di tengah-tengah dari Bengawan Solo. Yang ini fosil aja, yang di ini mungkin kenapa fosil ikan ya, yang di Batu Lempung ini, cuma dia udah mulai alami oksidasi korosi itu, yang di tengah ini atas. Yang di ini fosil kayu, segitu. Ini udahnya di daerah Bumiayu apalah. Kemudian yang ini kiri bawah ini contoh batuan yang mau dianalisis petografi. Mungkin kalau kalian bisa sampel sendiri untuk preparasi petografi itu mungkin ya sampai di kotak. Jadi ini dikotakin itu apa yang disayat itu ya bagian yang di kotak. Ini adalah samplingnya seperti itu. Jadi supaya kita juga benar ya nanti jelasinnya dalam pelajaran atau apa detailkan dalam preparasi untuk fotografi itu. Yang bawah ini fosil ya, ini cepat misalnya pada ini. Dan di sini ini juga penting karena itu untuk mengambil data detail Jawa. Jadi ini diambil juga di Luau, entah di Banten kayaknya itu. Ini adalah satu detail ya yang ada di lapangan. Jadi kalian harus juga foto. Jadi selain samplingnya harus foto data yang kalian sampel, itu penting. Mungkin kalian terlupa supaya apa? Supaya kita juga ingat, oh dan ini yang mana sih? Nah, itu. Mungkin kalau kita udah dapat tanya tiba-tiba lupa mikroskopisnya apa ya kan? Nah itu jangan sampai kalian kelewat. Ini yang ini yang rebound, ini yang udah hancur ya, bawah kanan ini yang paling hancur dan ini mungkin sudah sebenarnya ini udah mengalami erosi ini, jadi transporternya kuat ya. Nah, berikutnya. Jadi gambar berikut ini itu merupakan sampling yang seperti apa ya, mungkin peruntukan samplingnya ya itu harus jelas apakah untuk geokimia, paleontologi, fotografi, geologi teknik dan yang lain. Besaran sampelnya itu kalaupun untuk TOC itu besaran sampelnya seperti apa, mungkin yang pernah mengalami geokimia hidrokarbon itu mungkin tahu. Untuk porositas juga mulai seperti apa, untuk geologi teknik ya apa mungkin yang untuk kuatakan sebenarnya ada ukurannya. Itu harus kalian perhatikan. Sampai kalian ke lapangan ternyata sampelnya kekecilan atau kurang, itu harus kalian balik lagi ke lapangan. Itu nggak boleh itu. Haram hukumnya kalau kalian ke lapangan lagi dan hal yang amatir, harusnya nggak boleh dilakukan. Oke ya, berikutnya ini stratigrafi. Ini kelas kalian sebenarnya ini masuk ke pendataan yang lebih kompleks lagi ya. Jadi kalau kalian sudah ngumpulin data dengan bagian benar, analisis segala macam, nah harus bisa mengkompilasi atau menampilkan benar seperti apa. Misalnya kalian melakukan MS, ya kalian harus tahu, kalian harus mulai dari yang paling tua dulu untuk menggambarkannya itu kan. Kemudian kalian bergerak ke atas, lihat deskripsinya juga sama, yang paling penting apa. Kemudian terus tahu umurnya ya. Jadi kalau stratigrafi itu pasti berbicara dengan umur. Nah umur ini nanti bisa dilihat kalau kalian telah mungkin analisis ontologi atau kalian melakukan sampling paleontologi. Kalau enggak, pakai umur regional. Nah, kemudian masuk ke geologi, kemudian metodenya seperti apa ya. Ini kalau batuannya sedimen enak ya, jadi ceritanya bisa sedimen semua. Cuma kalau ada beberapa bagian yang
ada intrusinya atau lavanya, itu mungkin ada sedikit perbedaan di deskripsi. Kemudian berubah, ini yang penting ya, harus berubah. Biasanya kalian kalau lihat prospek itu lupa dan itu apa. Jadi kalau kalian lihat prospek itu harusnya kalian data selengkap mungkin arah-arah tracknya ya, atau harus melakukan analisis arah umum ya dari struktur sedimen ya, untuk menentukan arus perubahannya seperti itu. Dan fosilnya ini penting, jadi fosil dari fosil jejak ataupun perspektif ini kalian data juga ya, untuk fosil jejak atau apalagi ya mungkin. Kalau kalian nggak tahu itu apa, setidaknya kalian foto dulu atau video dulu. Jadi itu sih. Jadi gimana caranya kalian nggak balik lagi ke sana? Itu adalah foto dan video. Minimal itu, kalau misalnya posisinya terlalu susah ya, mungkin nggak tahu jenisnya. Oh, ini apa ya? Skolitos. Oh, ini apa ya? Briliana atau apa? Nah, itu kalian harus foto dulu. Nanti baru kalian gitu. Kemudian dari data fotografi, itu nantinya kalian jawab sebenarnya pasti untuk misalnya batu pasirnya itu kayak lidik atau mungkin gaya tuh. Nah, itu mungkin bisa dijawab dengan baik di fotografi seperti itu. Jadi beberapa fotografi ini ya, ini harusnya kalian tampilkan dengan baik ya, terutama rute atau lintasannya. Jadi lintasan ini yang paling penting. Jadi beberapa dari kalian mungkin lintasan itu terlewatkan ya, lintasan dari pengambilan datanya untuk khususnya untuk MS seperti itu. Oke, ini kemudian nah ini kita lanjut ke pendatang struktur biologi. Di sini ada beberapa hal yang kalian harus tahu. Mungkin ada struktur bidang, struktur garis, lurusan butik, sungai atau mata air. Nah, yang di depan ini mungkin yang di depan ini adalah contoh-contoh data. Ini ya, ini ada foto panorama dari Sungai Trembono yang ada di Bayat. Kemudian yang kiri ini ada Ampak, ya. Kemudian yang di bawah ini adalah di Brebes ya, itu di lokasi tadi Sungai Rambat. Kemudian di kanan ini ada di Sungai itu. Ya, terus di atas yang pertama ada struktur bidang, yang kedua itu ada bidang. Itu biasanya dia punya bidang ya. Jadi kita mengukurnya itu tanpa bantuannya ya, dan betar ya, itu bisa diukur langsung. Nah, yang akhir ini ya, yang saya ambil fotonya waktu saya kemarin ini ada akibat mau atau formasinya apa, kita datanya ketat macam. Jadi kalau kalian kan nggak boleh, kalian pastikan dulu kekar yang ukur itu kekar apa dulu. Apakah kekar berupa surface fracture, extensor fracture, release fracture, atau mungkin yang lain, atau mungkin kekar non tektonal. Mungkin ada di bagian buku, mungkin biasanya sitting kolumnar kekar yang non tektonik seperti itu. Nah, shear, extensor, release fracture saya nggak akan bahas di sini. Mungkin lanjut. Kemudian yang kedua ada setar. Setelah setar, jadi untuk mengetahui struktur di dalam itu kalian detailkannya itu di lapangan. Jadi kalau kalian ketemu sesar minor, kalian data dulu di track di sesar. Ini berupa simplit
garis garis yang tapi pergerakannya dia relatif vertikal. Jadi kalau kalian melihat semacam striasi atau garis-garis yang arahnya apa, nah itu adalah garis-garis. Dan inilah garis-garis di batuan karbonat. Ini salah satu saya ambil fotonya di daerah Dayak di Gunung Lempak. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah contoh data suku garis. Jadi yang namanya garis itu dia berupa garisan ya. Jadi garis yang harus dibantu dengan clipboard untuk mengukurnya. Jadi seperti itu. Nah karena ini online juga saya nggak ada tutorial juga untuk mengukur untuk detailnya seperti garis seperti itu. Jadi di sini ada biring sama pelang. Jadi data struktur garis itu minimal harus tahu biring. Biring itu arah penunjamannya sama dengan strike. Dan juga yang pelang. Pelang itu adalah kanan ini. Dia garis-garisnya relatif mendatar. Berarti ini pergerakannya relatif horizontal. Yang vertikal, mungkin bisa sesar naik atau sesar turun. Seperti itu. Kemudian data yang lain, sebenarnya struktur garis itu pelurusan pembelokan. Ini kenapa saya maksudnya begitu? Karena dia berupa trend atau arah ya. Jadi ini bisa kalian perhatikan untuk pelurusan bukit misalnya. Bukit-bukit yang ada di Sungai Opak misalnya ya. Misalnya di bukit timurnya Sungai Watu Aduk itu, sudah di Lapo Bantal itu ya. Itu kalian lihat bukit-bukit itu arahnya mempunyai arah relatif sama dengan arah Sungai Opak. Nah berarti daerah bukit-bukit itu kontrolnya adalah sesar yang dipengaruhi oleh mungkin sesar opak seperti itu. Contohnya seperti itu untuk pelurusan bukit. Sungai, nah ini pembelokan ya, maksudnya pembelokan sungai. Pelurusan sungai itu biasanya kalau yang ada di atas ini contohnya di Mangunan ya. Mangunan ini jelas dia struktural karena dia sungainya bisa beloknya seperti ini tajam dan langsung belok tiba-tiba ya, habis ke kanan langsung ke kiri. Nah, atau ini pembelokan sungai itu ada dua, yang seperti huruf S atau bersifat seperti huruf Z. Itu nanti ada di barisan struktur harusnya. Dan ada mata air. Nah, mata air ini adalah salah satu juga penciri dari mungkin adanya, karena air ini selain dari struktur itu juga ada sebenarnya dari perbedaan porositas atau permeabilitas antara dua batuan. Jadi kalau ada mata air tidak tadi dulu aja, apakah dia struktur ataukah perbedaan porositas atau permeabilitas seperti itu. Kemudian sketsanya, nah ini jangan lupa, juga sama ya sebenarnya sketsa untuk di struktur, kan harus data selengkap mungkin, sedetail mungkin, jelas mungkin untuk di pelaporan terutama. Kalau di buku catatan, nah ini bisa dilihat di depan, di tengah ini ya, ini contoh catatan, cuma kurang jelas mungkin, nah seperti itu. Kalian harus plotkan bidang-bidangnya, kemudian arahnya yang jelas, jenis sesarnya, sampai mungkin kalian bisa merekonstruksi namanya kinematika sesarnya. Nah, seperti itu. Di sini ada keterangan releasing band, sustaining band. Nah, itu apa ya itu? Nah, mungkin quiz yang kedua ya. Nah, saya pengen tahu sih, ini releasing band sama sustaining band ini apa? Jawab untuk quiz yang kedua. Jadi ini mungkin bisa silahkan aja Pak. Bisa diulangi Pak, apa tadi pertanyaannya? Oh ya, quiz yang kedua ya. Jadi releasing band itu apa? Kemudian produknya apa? Itu apa? Kemudian retaining band itu apa? Jadi produk dan definisi sebenarnya releasing band dan retaining band. Silahkan kalian jawab ya di itu. Kemudian untuk data yang lain ya, sketsa yang lain. Jadi struktur itu cuma berkaitan sama pergerakan kalau di sketsa ya. Untuk foto juga sama, karena biasanya memang yang namanya struktur atau yang sesar ya terutama itu adalah sesuatu yang mengalami pergerakan. Nah itu. Nah biasanya struktur ini dihindari. Jadi kalau di lapangan, kalau aku mapping sih biasanya aku punya porsi sendiri atau hari sendiri untuk struktur. Biasanya kalau hari, misalnya kalian 7 hari ke lapangan. Nah 2 hari untuk mungkin reconnect, 3 hari mungkin untuk detail mappingnya, sisihkan 2 hari untuk check-in sama khusus untuk 1 day strukturnya. Jadi punya waktu khusus untuk struktur. Biasanya di kenapa? Karena kita harus tahu litologinya dulu, morfologinya dulu, baru kita tahu strukturnya. Karena kan struktur juga terbentuk setelah batuan terbentukan. Nah, jadi untuk kalian data struktur itu usahakan ada waktu tersendiri. Usahakan 1 hari minimal. 1 hari itu khusus untuk struktur aja. Baik dari pembelokan sungai, pelurusan mata air, bukit, kemudian ada apalagi garis-garis, seperti itu ya, drag pole, nah seperti itu.
itu kalian wajib kalian is not everything, but everything is nothing without structure. Nah itu sebenarnya slogan anak berang ya, atau anak sebelah ya, kampus sebelah. Nah itu. Oke, selanjutnya, nah ini mulai ke rekonstruksi kompetensi data struktur biologi. Ini setelah kalian tahu di lapangan siapa, kalian plotkan, kalian harus yang namanya kinematikanya. Jadi kalau kalian hobi steronet nih, kalian bisa masukkan steronet itu di komplotan. Saya kalian ada nge-trace sungai itu bisa di-trace dua hal mungkin, di stratigrafinya sama di strukturnya. Nah, misalnya kalau struktur, misalnya sungainya itu dikontrol oleh struktur, cuma kalau sungainya itu dikontrol oleh sedimentasi kan nggak bisa. Jadi misalnya banyak gosong-gosongnya, pasti data strukturnya akan tertutupi oleh yang namanya datanya itu. Nah, yang di sini bisa dilihat ya, ini contoh rekonstruksi struktur yang ada di Sungai Rambatan di daerah Brebes ya. Di sini bisa dilihat, ini ada beberapa, ada simbol-simbol sesar naik. Kata kalau dari semua sesar naik dan sesar kan semata-mata mereka karena kompresi, namanya kompresi, cuma dia yang bersifat lebih ke strike slip seperti itu. Jadi di sini ada sesar mendatar makanannya. Jadi kalau kalian nemu data sesar minor di lapangan, jangan langsung ngejat daerah kalian itu dipengaruhi oleh sesar minor itu. Misalnya kalian ada sesar turun minor, nah tiba-tiba oh berarti di sini langsung diplotkan sesar turun, itu nggak boleh. Kalian harus bikin rekonstruksinya terlebih dahulu seperti yang di depan ini. Kemudian kalau udah yang kiri ini jadi, kalian masukkan ke regional yang lebih besar lagi. Bisa kalian klopkan dengan data yang namanya data DM ya, itu jadi global mapper atau apa, kalau pakai aplikasi yang lebih canggih lagi mungkin ada, itu kalian pakai juga nggak apa-apa. Ya, pokoknya dari kiri ini nantinya aku bawa ke kanan ini. Jadi dari kiri ini ya, ini ada anticline, ada syncline yang di kiri, ada sesar naik turun. Ternyata yang jadi sesar-sesarnya itu yang pertama ini ada anticline, syncline, sesar naik, ekstral dan ekstral lagi karena itu. Ini khusus, ini sebenarnya adalah daerah kemarin saya mapping S2 kemarin begitu. Kemudian, nah ini lanjut ke biologi lingkungan. Ini mungkin yang agak sedikit terlupa atau sering kalau ini ya, skip ya kalau kalian lapangan. Jadi kalau kalian nemu data yang di kiri ini ada embung atau sesuatu hal yang bersifat menampung air, itu kalian data dulu namanya, batuan yang ada di sekitar itu. Kenapa? Misalnya embung. Embung ini kenapa bisa di situ? Berarti kan batuan yang di sekitar itu harusnya apa? Apakah impermeable? Apakah impermeable? Nah itu kan bisa menjawab nanti. Kalau misalkan daerah tersebut banyak endapannya dan kalian nggak tahu seperti apa. Nah, itu jadi embung ini penting untuk pendataan. Dan juga tambang-tambang. Jadi misalnya tambang emas ya, sebenarnya ini bukan tambang emas, ini proses pemisahan ya dari pengotornya ini yang di tengah ini, yang ada di mangan di emas di daerah Tokap ya, dekat mangan maksudnya. Nah itu. Nah ini di sini ada bagian-bagian tertentu yang mungkin bisa kalian plotkan nanti di pendataan di buku lapangan kalian. Dan tambang rakyat ini juga nih, ini contohnya yang di kanan atas. Kayaknya buku ya. Ya, ini saya ambil di daerah Trenggalek. Ya, ini sampai sekarang ya ini pembangunan bendungan. Cuma di sini juga ada tambang rakyat. Di sini, nah ini geologi ini kan di sini. Mau dibangun bendung tapi juga ditambang. Nah, ini gimana kondisi geologinya ya kan? Apakah berbahaya tambangnya? Apakah berapa bendungannya nanti pembangunannya? Nah itu. Kemudian yang terakhir mata air yang bawah ini juga kalian wajib plotkan sebagai di daerah sumber ya. Jadi daerah sumber itu wajibnya kalian plotkan yang seperti itu, seperti yang di depan ini ya. Dan untuk bencana, nah ini karena aku nggak punya gambar bencana ya, baik di gerakan tanah, jadi potensi, ancaman, risiko ini harus kalian sertakan. Apa bedanya potensi, apa bedanya ancaman, ada bedanya risiko. Nah itu kalian harusnya tahu, lebih tahu. Kalau ancaman itu berarti mengancam bahaya korban jiwa biasanya. Kalau risiko berarti dia belum terlalu berbahaya atau belum terlalu mengancam seperti itu. Kemudian ya ini geowisata boleh sih. Jadi beberapa kuliah geowisata ya itu udah mulai booming ya. Untuk akhir-akhir ini itu kalian bisa plotkan atau bisa kalian trace untuk pendataan di lapangan. Jadi untuk geowisata itu baik di kawasan-kawasan tertentu yang misal di konservasi, misalnya ada di daerah mangrove, kemudian daerah-daerah tertentu yang dilindungi,
Kemudian ada geosite, mungkin kalau di Gunung Kidul ya, geosite Ningrum, atau di daerah Ciletuh atau Jawa Barat ini juga ada geopark terlewatnya hasilnya. Atau mungkin ada pemandian air panas. Nah, kalau di daerah kalian ada pemandian air panas itu penting. Jangan-jangan air panas itu, nah itu nanti akan ada kaitannya sama geologinya. Genetiknya seperti apa? Sampai ke, nah ini diskusi lapangan. Nah ini adalah, kalau aku ke lapangan tuh punya komputer sendiri. Jadi aku jarang pakai buku lapangan yang kayak di KL itu. Jadi aku punya form sendiri. Yang kiri ini aku buat sendiri, aku desain sendiri. Boleh kalian mendesain sendiri, seenak kalian ya. Mungkin penyaman kalian. Kalau aku karena bersifat KPS, jadi tanpa bolak-balik ya, lebih enak. Dari sini, dari form yang kiri ini kita bisa melihat di atas ya, ada lokasi. Lokasi biasanya keterangan ya, LP ataupun apa, seperti itu, stasiun, seperti itu. Koordinat, nah ini koordinat UTM ininya. Nah, detik menitnya atau apa, itu bisa disertakan tanggalnya ya. Dan juga mungkin di sini mungkin yang kurang adalah cuaca. Nah, cuaca juga harus di data, karena ini mempengaruhi dalam foto ya. Foto kalau fotonya dia di berawan sama yang dicerah nanti akan beda di singkapan di warna ya, warna segar lakunya nanti dari data fotonya. Dari sini ya, di sini ada deskripsi morfologi, baik di data morfologi, slope, beda tinggi, sampai ke data morfogenesis yang aku tadi udah panjang lebar di depan tadi. Nah di morfologi itu juga ada sketsa morfologi. Jadi masing-masing unit deskripsi geologi itu ada sketsanya harusnya. Di sini ada sketsa morfologi, ini khusus untuk morfologinya aja kalau saya. Jadi tanpa, kalau perlu sih ada gaduannya. Cuma kalau yang namanya morfologi paling cuma perbedaan kontur ya. Kalau yang tinggi, rendah, bukit, gawir, terus segala macam itu harusnya ada di sketsa. Dan juga jangan lupa arah sketsanya. Kemudian yang di kiri ini juga ada deskripsi geologi. Itu dimensinya seperti apa, panjang, lebar, tingginya. Misalnya kalian nemu lava, nah lavanya itu harusnya dimensinya didetailkan. Ya, apakah lavanya itu nanti terpetakan atau apa enggak? Karena kalian juga kalau namanya mapping harus memenuhi namanya syarat terpetakan ataupun yang tidak terpetakan seperti itu. Kemudian dari litologi ini juga ini ya, masih ke warna, struktur, tekstur, komposisi sampai ke nama batuan. Nah, di sini di bawah nama batuan bisa kalian masukkan nama formasi kalau kalian ingin memasukkan ya, atau untuk mengetahui stratigrafi regionalnya. Kemudian yang masuk ke kanan itu ada sketsa litologi. Jadi di sini ada 3 sketsa sebenarnya, morfologi, litologi, struktur. Bedanya di mana? Nah, bedanya kalau morfologi ya jelas dia harusnya sketsanya berbau pandangan kata pandangan guru. Kemudian kalau yang sketsa litologi itu kayak yang apakah gradasi seperti itu disenyaman. Kemudian sketsa struktur. Sketsa struktur itu tadi pergerakan kinematika pergerakan sesar tadi. Nah, naik turun, strike slip atau apa. Nah, untuk deskripsi struktur juga banyak ya. Di sini ada strike dip. Strike dip ini banyak kan orang-orang atau kalian tuh mungkin memasukkan data strike dip itu di litologi ya. Padahal strike dip itu kalau menurut aku dia berupa pengukuran ya, berupa bidang. Jadi saya selalu memasukkan strike dip ini di data deskripsi struktur geologi supaya enak. Kalau angka semua, tulisan semua gitu. Kemudian di sini ada data lipatan. Nah, data lipatan ini maksudnya strike dip yang kalian temukan di lapangan. Misalnya di sayap atiklin atau di data bidang gekar yang tadi ya, ada release, shear itu ataupun extension. Data sesarnya ya, bidangnya apa, data kelurusannya, trennya apa, data kelurusan bukit. Nah, itu pembelokan sungai mungkin kalau pembelokan kalian harus 2 arah. Kelurusan itu sebenarnya banyak arah nggak apa-apa itu di data. Ini data sudut garis ya. Di sini tadi, nah ini harusnya kalian detailkan dari biring sama pelangnya tadi. Dan nulisnya antara struktur garis sama bidang harus kalian perhatikan. Kalau struktur bidang dia N sekian is garing dipnya. Cuma kalau struktur garis itu adalah pelangnya atau dipnya dulu, garing biringnya. Jadi jangan sampai kebalik ya untuk penulisan di sini. Karena nanti fatal kalau kalian nulisnya N sekian berarti is garing dipnya semua ya di semua deskripsi struktur ini. Nanti kalian bingung. Ini sebenarnya dia struktur garis apa bukan? Nah itu. Kemudian masuk ke aspek geologi lingkungan. Nah, sebenarnya itu ditulis apa, rencananya apa. Kalau apun rawan masih bersifat rawan boleh dan tuliskan. Kemudian di sini ada ambil sampel apa enggak. Nah ini penting karena biasanya kalian stuck leader ya, habis di lapangan capek, dah nggak mau ngapa-ngapain lagi. Tiba-tiba kalian pas pendataan atau mau ngerjain sampelnya,
di lokasi ini ngambil apa enggak ya, dan mungkin juga bolpen atau spidol yang kalian sertakan di lama ya gitu. Dan arah fotonya, nah ini arah foto jangan sampai lupa. Jadi kalau di sini ada arah sketsa, apakah arah foto sama dengan arah sketsa? Nah itu kenapa saya bedakan ya seperti itu. Nah di sini ada sketsa apa mitologi. Nah ini mungkin bisa membantu dalam pendeskripsian ya untuk sebuah batuan. Kenapa harus ada kolom mitologi? Biasanya karena pemetaan yang misalnya itu dominasi ya yang dipakai. Jadi kalian harus melihat dominasi dari susunan batuan yang di situ itu apa. Kalian harus sertakan sedikit mungkin di kolom mitologi. Nah kemudian ada catatan tambahan. Nah ini misalnya kalian ada pengukuran kekar yang lebih banyak, misalnya ada 50 data kekar ataupun data yang lebih, bisa dicatat di kanan ini ya, bawah ini. Kemudian yang kanan ini contoh ya. Ini contoh yang bagus. Jadi ini contoh kayak ini deh. Eksklusi regional. Ini laporan eksklusi regional. Eksklusi regional ya, daerah Dieng. Ini salah satunya ada yang nyatet sampai sebagus ini. Ya, atau ini sebenarnya nyatet atau bikin laporan saya nggak tahu. Punya dua itu sebenarnya ya, unsurnya adalah data lapangan, karena tulisanmu berarti kalian sudah bagus untuk yang namanya manajemen datanya ya. Jadi seperti itu. Di sini ya, di kanan ini kalian bisa melihat yang namanya arah longsornya. Di sini ya, arah mahkota longsor M175 derajat I. Nah, itu sudah disertakan, walaupun emang di sini kayaknya nggak ada azimut M. Video read ini. Jadi kalau kalian emang nggak punya pensil warna, sebenarnya apa? Main di arsiran seperti itu. Pola arsiran, bentuk arsiran itu apa? Apakah titik-titik, apakah menebal? Nah itu. Sebenarnya sketsa ada tekniknya tersendiri. Itu ya. Ini untuk form diskusi lapangan atau penataan lapangan. Supaya data kalian itu nggak hilang-hilang. Cuma sekarang sih kalian sudah terbantu sebenarnya namanya Avenza. Jadi sebenarnya Avenza ini ada dua hal yang plus sama negatif. Plusnya adalah memudahkan kita ya untuk di lapangan. Jadi kita nggak perlu lagi bawa kertas, paperless. Cuma negatifnya yaitu kalau HP kalian hilang atau software kalian itu lenyap atau kena virus, berarti otomatis kalian nggak punya backup. Satu lagi sih, dalam penataan kalian harus sering-sering membackup data. Sketsa itu adalah backup foto. Kan kenapa harus sketsa terus? Karena kalian harus barangkali di foto kalian itu ya kan, ini memorinya rusak, hilang segala macam, kita nggak tahu seperti itu. Kalian ke lapangan sudah beres, silahkan sih kalian karena apa? Data lapangan itu adalah nyawa kalian. Kalau kalian sudah nggak bernyawa, berarti kan otomatis nggak bisa apa-apa kan. Nah, kalian harusnya punya filing yang bagus. Gimana file manager kalian di laptop itu ya. Contohnya yang di kiri ini ya. Ini contohnya waktu pemetaan. Di sini bisa kalian tambahkan untuk ini untuk filingnya, mungkin selain koordinat sama lokasi bisa ditambah litologinya. Tadi ada dari file ke file ini. Nah di sini kalian bisa lihat ini fungsinya apa sih harus diginiin. Nah misalnya kalian nanti nyusun draft, kenapa anak-anak TA itu lama? Itu karena kalian manajemen kalian itu nggak bagus. Jadi kalian mau nyari fosil jejak foto ini, tiba-tiba foto yang mana ya, tanggal berapa ya? Nah itu harusnya kalian sudah menamai yang namanya filenya seperti ini. Kayak yang di kanan ini ya, ini ada fosil jejak 2, 3, fosil jejak LP2, kemudian ada LP18 berlapis, LP2 cross laminasi, LP25 lotcast 1, 2, 3. Nah ini pun aku mempotretnya tidak cuma satu kali, ini lotcast sudah 3 kali, berarti ya bisa dari sudut pandang macam-macam ya. Kemudian yang kiri ini, kiri bawah maksud saya, ini ada strukturnya ya. Jadi kalau kalian mapping berapa hari ini, usahakan kalian bawa laptop kalau aku saranin, karena kamera kalian itu akan penuh untuk minggu ya. Jadi usahakan setelah sehari itu ke lapangan langsung ke backup di folder dan dinamai. Misalnya di sini anti clean atau gerak atau foto apa, gas, lipatan atau apa, itu kalian harus serapi mungkin, karena semua ini akan membantu kalian pada waktu penyusunan laporan atau drafting gitu. Kemudian, nah ini kalau misalnya kalian KL, mungkin kalau nggak filingnya dalam top file, ini bisa ke hak file ya. Mungkin kalau kalian ngelaporinnya ke
ke poster misalnya ya, itu bisa aja karena beberapa kasus data geologi itu dilaporkan dalam bentuk poster. Nah, contohnya yang di kiri ini ya, ini ada poster ya, ini miliknya orang UGM. Jadi kemarin waktu aku survei KL kalau salah, itu aku melihat mereka lagi pada KL. Nah, ini aku foto. Ini sebenarnya foto-foto di sini hasil candid semua. Jadi ada beberapa candid ya. Jadi ini fotonya ini. Nah, ini ya, kalian bisa melihat apa aja sih kalau kalian nyusun data geologi di poster. Nah, ini kalau itu bersifat pemetaan, saya lihat itu ada sari, kemudian ada peta pengaluran, geomorfologi, kemudian ada penampang, peta geologinya, profil geologi, kolom, sampai ke alat strukturnya ya yang di bawah itu, sampai ke sejarah geologinya. Nah, itu jangan sampai kalian terlewatkan, karena dari kesekian kalau semua data geologi itu sebenarnya hasil akhirnya ada di jawab, atau kalian harus bisa merangkum yang namanya atau menjawab geologi itu ada di sejarah geologi. Kalau kalian udah bisa nyusun sejarah geologi dengan baik, runtut jelas dan maknanya juga pas, itu nantinya kalian berarti udah paham sama daerah pemetaan atau yang kalian kaji seperti itu. Nah, yang kanan ini waktu saya dulu KL, alhamdulillah fotonya masih ada ya, udah berapa tahun ya, udah 8 tahun 7 tahun yang lalu. Nah, ini bisa bedakan ya, kiri ini UGM, kanan ini kita. Jadi kalau KL, nah ini KL, laporan KL, KL 2 Setenas, yang kiri BM gitu. Ini untuk laporan geologi ya. Jadi kalau kalian nggak soft file atau nggak drafting di laptop atau komputer, bisa laporan geologi atau data geologi itu dilaporkan dalam bentuk poster ataupun yang sebelah kanan ini ya. Ini sebenarnya cuma peta-peta biasa. Nah, kemudian untuk yang terakhir ya, ini sebenarnya saya ambil dari beberapa foto di lomba ya. Ini jadi apa sih yang perlu geosaintis lakukan ya? Yang pertama, ini mungkin bisa jadi slide yang terakhir ya. Jadi kita semua itu harusnya punya mengenai teknik pengambilan data atau teknik mapping. Nah, seperti itu. Jadi beberapa dari kalian mungkin teknik mappingnya itu ngawur. Saya pernah ketemu lain, ternyata dia mapping sendirian. Apakah mapping sendirian itu pas? Kan enggak, harusnya kalian harus punya tim. Apalagi kalau kalian lapangan itu jangan sampai kalian, misalkan ada temen lah, berdua sih minimal gitu. Kemudian yang kedua adalah mampu beranalisis dan kreatif. Nah, itu kalian harus sudah mulai menganalisis ya. Gambar yang di atas ini, kiri paling atas itu ya. Nah, ini sebenarnya apa ini? Apakah ini lipatan? Ini tuh kalian di struktur sih sebenarnya, mainnya di situ. Kemudian mampu berbicara spasial ruang dalam membuat model geologi. Nah, ini nantinya dalam pelaporan ya. Jadi model geologi telah waktu MS, itu adalah model geologi untuk permukaan ya. Kemudian yang keempat adalah mampu berpikir secara temporal, politik kronologi bahwa geologi berdimensi ruang dan waktu. Nah, ini sebenarnya ambil dari slide-nya Pak Awang kemarin. Jadi bagus sih. Emang kita harus tahu ini ya, historis atau evolusi singkatannya. Apalagi kalau kita pemetaan. Kalau kamu belum mampu menjawab atau merangkum namanya geologi sejarah, dan kamu nggak berpikir secara elutif, kamu cuma saklek dalam satu waktu misalnya seperti itu. Kemudian nanti yang berbagai cara konsentrasi integrasi ataupun geologi yang utuh dalam ruang dan waktu. Nah, ini jadi kompilasi datanya ya. Jadi kalau strukturnya udah main, otomatis kalau struktur main harusnya stratigrafi sama geomorfologi sama stratigrafi. Itulah kenapa kalau grafi itu penyusunan itu dari geomorfologi, stratigrafi, tur atau lingkungan itu sebenarnya udah bukan karena apa ya, udah susunnya seperti itu ya. Jadi udah cakep lah, pas seperti itu. Kemudian untuk yang ke-6 itu biasa berhubungan dengan ketidakpastian. Nah, ini ada kalian di waktu MS kamu yang di kiri bawah ini ya, ini ada apa ini, hitam. Nah, hitam-hitamnya ini apa sih sebenarnya? Apakah di black shale, apakah di arah, apakah di node-node yang lain? Nah, itu kan kita belum pasti. Nah, untuk menjawab ketidakpastiannya itu berarti kalian harus melakukan interpretasi, misalnya di kriptografi, di SRD atau yang lain seperti itu. Jadi kalian harus tahu namanya ketidakpastian. Dan yang ketujuh adalah menyukai pekerjaan lapangan. Nah, kalian harus yang namanya suka ya, atau cinta yang namanya pekerjaan lapangan, karena setelah kalian nanti kerja ya, mungkin juga di geologi itu namanya lapangan, itu kalian harus yang
di pondasi kalau saya. Jadi kalau kalian pengen sih misalnya seismik misalnya, tapi kalian juga harus bisa selain bawah permukaan itu kalian harus menjawab permukaannya terlebih dahulu ya seperti itu. Jadi yang namanya permukaan itu nanti bisa menjadi fondasi awal sebelum kalian merambah ke bawah permukaannya. Itu bisa menjadi kunci ya seperti itu. Kemudian yang ke-8 adalah mampu bekerja dalam tim. Nah dilihat ya ini MS. Ambil waktu lomba dulu. Nah itu di sini kalian lihat tim-tim ini semuanya bergerak dalam tim ya, nggak ada yang namanya sendiri yang kerja. Apalagi MS ya, MS itu nggak mungkin bisa sih sendiri, tapi ya itu, lama dia sendiri itu. Kemudian gila juga memiliki keterampilan kombinasi yang baik. Nah ini, jadi ya udah dalam tim kalian ya komunikasinya juga bagus. Jadi jangan sampai kalian cuma diem nggak tahu komunikasi ya, jadi kalian cuma ikut aja sama temennya, nggak ada diskusi, nggak ada apa gitu. Jadi usahakan selalu ada diskusi di dalam satu tim itu, tapi jangan panjang-panjang, cukup ya, jangan lama-lama lah. Yang terakhir mungkin mengikuti perkembangan penelitian dan memiliki ide-ide. Nah ini jadi silakan aja, jadi penelitian yang terbaru kalian mapping daerah Melang, jangan salah, jangan sampai ya kalian udah mapping itu kalian pakai acuan yang udah nggak up to date. Nah itu jangan sampai ya gitu, karena nanti kemutakhiran data kalian itu juga cuan dari orang lain ya gitu, atau yang data yang paling baru seperti itu. Ini aku share kali ini itu mungkin dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pro yang telah memberi materi ini. Mungkin untuk teman-teman dipersilahkan untuk kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Dan itu Pak Flo di kolom komentar udah ada beberapa jawaban yang Banyak. quiz tadi, boleh dicek. Oke, ini cara ngeceknya ya. Dan untuk teman-teman mungkin jika ada pertanyaan terkait manajemen pengambilan data atau mungkin yang lainnya semampu Pak Flo mungkin bisa dijawab ya Pak. Ya, boleh. Silakan untuk teman-teman pertanyaannya. Oke. Silakan. Terus gambar bagian tengah kemudian tadi itu ada enggak teman-teman. Ini. Terusnya ada beberapa ya. Lalu ada pertanyaan, silakan. Apakah pertanyaan atau kalian mau jawab pertanyaan saya juga boleh yang dulu ini. Ini ada beberapa ya. Ada Mas Ardi, Novaldi, Mbak Mayang. Faris Sidik nih orang mana ya? Universitas Prisma Manado setahuku Pak. Oh iya. Oke. Survei warung. Oke ya, jadi saya umumkan. Jadi nanti yang menang untuk ini tak foto aja dulu. Iya Pak, di record Pak. Oke, aku nanti minta recordnya ya. Oke, siap Pak. Nang saya hubungi atau mungkin aku nggak tahu nih Pak. Nanti data peserta ada di ini ya, ada ya. Ada Pak. Oke, jadi udah ya, mungkin karena aku udah selesai jelasin ini juga waktu jawab kuisnya juga saya tutup. Oke. Ini teman-teman ada pertanyaan lagi? Ada Pertanyaan? Pada malu-malu nih Pak. Oh ada nih Pak. Ada Pak, mau nanya. Siap, dipersilakan Mas kita. Jadi kalau saat observasi sendiri itu pengambilan datanya baik seperti apa ya Pak? Kan tadi kan ada tahapannya sendiri, mulai dari observasi, habis itu nanti itu pemetaan, habis itu didetailkan, pengambilan sampel dan lain-lain. Nah untuk bagian observasinya sendiri itu bakal seperti apa ya Pak? Oh, observasi ya. Nah,
Observasi untuk apa dulu? Untuk data apa? Karena observasi ini banyak. Data geomorfologi, data struktur, data stratigrafi, atau data secara umum? secara umumnya aja gimana? Secara umum. Ah. Oke. Kalau secara umum ya, maksudnya kalian yang udah pernah ikut KL, mungkin observasi ya sama sih. Jadi sama kayak kalian lihat form yang tadi. Untuk pendataannya harusnya observasi yang pertama pasti ya. Untuk sebelum observasi mungkin kalian voting lokasi itu penting banget. Jangan sampai kalian salah. Apalagi geser itu nggak boleh. Jadi kalian harus presisi voting kalian. Kemudian yang kedua pastinya observasi itu dimulai dari yang bersifat yang terlihat dulu atau yang dari jauh itu sudah terlihat, yaitu adalah geomorfo. Jadi kalau lihat geomorfo itu dari jauh sudah kelihatan, oh itu bukit, itu ketinggian, oh itu rendahan. Nah, berarti kalian harus observe itunya. Geomorfo itu juga macam-macam, ya kan? Morfometri, slope-nya, nya, kemudian morfokinetisanya, itu macam-macam ya. Karena itu, apakah itu benar-benar struktural, apakah itu benar. Karena kebanyakan dari kita juga belum pernah ada sih yang menjawab satuan perbukitan gravitasional struktural, itu jarang saya lihat. Kalau dua-dua proses itu bisa dominannya sama, itu bisa dipakai itu dominannya. Apabila tidak ada yang dominan, misalnya itu bisa dipakai. Kemudian untuk stratigrafi, terutama litologi, saya rasa ini adalah bukti. Jadi akan dibuktikan di lapangannya untuk pendataan stratigrafi atau litologi. Di sini kalian bisa melihat bahwa warnanya atau warna keduanya, kemudian yang kedua mungkin strukturnya apa, ya kan, apakah batuan beku, sedimen, pertama itu sama struktur batuannya, ya kan, itu harusnya saya nggak akan jelaskan lebih di sini karena saya rasa di litologi sudah ada. Kemudian teksturnya ya, untuk di batuan beku itu apa, ya kan, di batuan sedimen itu apa, kapok apa, beda semuanya. Jangan sampai kalian deskripsi warnanya, metodologinya, strukturnya batuan beku, strukturnya batuan sedimen, namanya batuan metamorf. Ini masih sering terjadi di anak-anak. Jadi usahakan kalian komprehensif untuk penguasaan materinya. Ya. Kemudian masuk ke komposisi. Nah ini jelas ya. Jangan sampai nama kuarta terus selalu ada di komposisi ya. Biasanya kuarta, wasta. Ini jangan sampai. Mineral lain itu harusnya tidak ada. Yang karbonat ada mineral yang kita punya ya, kalian harusnya apa? Apakah itu sudah masuk dolomit, ya kan? Jangan cuma kalsit. Ya, sini lebih detail, lebih bagus. Struktur apa lagi? Struktur yang paling takut itu dan orang macam-macam gitu, karena pendataannya juga ribet. Jadi di tiga ini sebenarnya ada geomorfo, mapping atau MS, stratigrafi, dan mapping struktur. Nah, kita mungkin juga nggak pernah ya namanya struktur. Di beberapa live itu juga pernah mapping struktur. Itu ada nama mappingnya. Petanya pun nanti ada peta struktur. Nah, yang kita kurangnya di situ ya. Sampai ke aspek lingkungan ya. Orang-orang sekarang yang mitigasi itu biasanya pemetanya adalah pemetaan yang berbau lingkungan atau aspek lingkungan. Gitu. Ya mungkin itu sih untuk observasi. Jadi kalau aku ya apa yang kalian lihat di mata ya itu. Jangan memanipulasi data. Punya itu. Kalau itu enggak ya justru enggak. Kalau itu masif ya masif. Jangan apalan lah. Kalau apalagi di komposisi. Itu biasanya komposisinya apalan. Voluntary tulis semua. Kita ya. Iya. Tes suaranya kedengeran nggak saya Pak? Suara mas kita kecil banget tadi. Oh iya. Tadi kecil banget. Ya, sekarang udah bisa. Oh, iya. Mungkin untuk peserta yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan. Masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Ada lagi. Kalau saya beri waktu 10 menit ya, ini mungkin untuk sesi tanya jawab Pak. Jadi kalau ada pertanyaan lagi silahkan juga apa-apa. Oke ya, mungkin saya mau diumumin sekarang nggak sih ini kuisnya? Bu. Oke, jadi saya mau menjawab aja. Jadi yang pertama tadi, kuis pertama tadi adalah metode geomagnet.
ya kan. Data apa lebih gimana? Datanya adalah data susceptibilitas batuan atau data kemagnetatan batuan. Fungsinya itu biasanya dia menganalisis apa ya, kandungan logam atau mungkin mineralisasi, lebih ke mineralisasi kalau yang namanya gimana. Kemudian yang kedua tadi releasing sama restraining. Nah ini udah jawabannya Novali sama Monica ini hampir sama ya. Dan ini kayaknya yang lebih mengandung ke Novali. Yang nomor 1 siapa ya tadi? Terus saja. Ya. Jadi mungkin Mbak Mayang yang paling tepat. Terus nomor 1 mungkin Mayang mungkin pemenangnya. Yang nomor 2 karena yang lebih cepat ya. Yang lebih cepat ini bawah ya. Lebih cepat si Novali. Oke. Berarti pemenangnya Oke. untuk kuis pertama Mbak Mayang ya Pak? Sama yang keduanya Mas Novaldi. Yuk, gitu. Nanti tak hubungi ya. Nanti tak hubungi. Sesuai kebutuhan kok Pak. Oke. Nanti WA ya, yang punya nomor saya WA nomor kalian. Itu apakah nomor WA-nya sama kayak nomor prediksi Brusa? Ada lagi ya ini? Mungkin ada lagi pertanyaan. Oh, iya, saya Pak, aja Pak. Mau tanya Oh ya. Pak. Saya silakan. Apa? Iya mau tanya Pak, kan terkait yang pendataan data lapangan tadi Pak. Otomatis kan ketika kita di lapangan mau menginterpretasikan sesuatu kan bakal balik ke pedoman kita juga kan Pak. Itu. Jadi Ya. tergantung model siapa atau emang kita menganut siapa secara klasifikasi Pak. Nah itu kan masih jadi agak unek-unek buat saya sih Pak. Apakah ketika memang seperti itu ke depannya, baik kita ketika kita TA ataupun kita sudah kerja besok, apakah data yang seperti itu akan egoisme geologi itu dibutuhkan atau memang kita sesuaikan saja Pak dengan seperti yang atasan atau dosen kita inginkan, dengan catatan bahwa sebenarnya keduanya sama, cuman hanya berbeda di istilah saja Pak. Biasanya sih cuma ikut misalnya kita di perusahaan, itu biasanya perusahaan umumnya pakai klasifikasi apa? Sebenarnya udah ada ketentuan sedimen dan nanti biasanya pakai apa? Biasanya kita diajarkan pakai klasifikasi, kita ngikutin aja. Jadi egoisme kita tuh sebenarnya jangan ditonjolkan. Datanya kalau kita individu, ini data ini kenapa dan kenapa kalau bisa batu itu misalnya greyway. Kenapa kamu bisa jauh greyway? Untuk greyway kan juga dia punya klasifikasi kan untuk siapa? Atau enggak titik RNA atau apa gitu. Menurut Batijon ya, nah itu. Jadi sebenarnya saya pernah diskusi sama teman-teman saya yang di perusahaan itu juga, mereka punya klasifikasi atau yang sudah populerkan sama perusahaan itu. Untuk yang di mapping sih itu ngikut. Jadi kalau mapping saya kamu universitasnya kamu UGM, TNI, itu mungkin ada hal-hal yang beda. Kita kan arenit gitu kalsilutin. Nah mungkin anak UGM tuh nggak mau kalkarenit aja, mereka maunya dokter yang sudah spesifik ya. Padahal sebenarnya kalau menurut kita yang spesifiknya mereka itu nggak terlalu apa ya, harusnya udah di petrografi seperti itu. Misalnya Beaverstone, Beanstone itu kalau dibuat nama satuan, kalau saya rasa untuk mikroskopik saja. Apalagi yang orang awam ya, untuk baca petanya itu nggak paham ya, langsung paham seperti itu. Karena yang namanya orang cerdas itu bukan mempersulit orang lain, tapi yang memudahkan pemahaman orang menjadi yang lebih sederhana. Nah itu. Itu sih Mas Novaldi, mungkin gimana menurut? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Soalnya sebenarnya ya emang itu Pak, masih agak rancunya apakah kita akan mengiyakan saja atau memang kita sesuai apa yang kita anut seperti itu loh Pak sebenarnya Pak. Ya
Ya, ya contohnya kalau kalian besok ikut lomba, nah itu otomatis kalian nggak bisa egoisme di situ. Karena lomba itu biasanya fasilitas general yang dipakai. Jadi kalau kalian diskusi yang lebih tegas, mungkin jurinya nggak paham. Mungkin kalau Baik, Pak. kita- Terima kasih, Pak. Apa lagi? Ini kayaknya waktu sesi tanya jawab juga udah selesai ya Pak. Udah ya, Mungkin, iya. Mau buka juga ini, iya. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Pak Flu selaku pemateri. Mungkin ini dari SMIAGI TNJ ada tanda terima kasih lah Pak untuk Pak Flu, tapi mungkin akan disusulkan setelah COVID-19 ini berlalu Pak. Oh ya, siap. Dan saya, Sertifikat online, kenapa Pak? sertifikat Kenapa? aja sih yang penting. Oh iya, siap, aman Pak. Itu udah di sama panitia. Sama apa? Saya ucapkan terima kasih juga kepada peserta yang telah meluangkan waktunya mengisi hal-hal positif di dalam wabah COVID-19 ini dengan hal-hal yang positif. Kedepannya mungkin untuk minggu depan SMIAGI TNJ juga akan mengadakan webinar juga belajar bersama dengan tema struktur. Nah, untuk tema-tema di belajar bersama ini mungkin masih basic aja karena dari basic itu kita memperkuat kemampuan atau interpretasi kita. Jadi itu kalau ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Flu. Terima kasih Pak Flu. Sama-sama. Selamat berbuka Pak Flu. Yuk, sama-sama. Jaga kesehatan. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak. Terima kasih Pak Flo. Tuh.